Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita mau membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat SKP bagi pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yaitu perawat rampil. Kali ini kita mau membuatnya berdasarkan Permenpan yang terbaru, yaitu Permenpan nomor 35 tahun 2019. Kalian bisa download sendiri di situsnya Kemenpan ya. Ini alamannya di BPK Go ID ini ya. Nah, di sini ada link downloadnya. Nah, di sini kebetulan telah saya download, yaitu Permenpan nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Nah, di sini ada, kita lihat saja langsung saja ke lampirannya ya. Isinya ya tidak penting juga. Penting tapi tidak dibaca juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada perawat itu ada terampil, mahir, penyelia ya. Dan ini untuk yang D3 keperawatan ya. Untuk D3 keperawatan kategorinya ada terampil, mahir, dan penyelia. Dan untuk yang S1 NES atau NES keperawatan itu ada 3 juga ya, yaitu ahli pertama, ahli madya, dan ahli muda ya, gitu ya. Sekarang kita mau membuat yang terampil dulu ya. Dan terampil kali ini kita membuat perawat terampil di puskesmas ya. Ya, artinya uraian tugas ini tidak semua bisa dilakukan ya, terutama instansinya misalnya berbeda ya. Ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Kali ini kita fokus ke puskesmas. Nah, untuk membuat sebuah SKP, kita membutuhkan sebuah softwarenya ini ya, software Excelnya ini. Ini nanti kalian bisa unduh di deskripsi. Nah, ada 3 sheet. Yang pertama adalah sheet SKP. Sheet ini berfungsi untuk perencanaan kita ya. Ini dibuat di awal tahun, biasanya tanggal 2 Januari di awal tahun ya. Dan ini adalah target-targetnya. Ini adalah target ya. Kita isikan kegiatan apa saja yang ingin atau yang akan kita lakukan sepanjang tahun atau 1 tahun ke depan. Ini angka kreditnya, ini kualitas atau outputnya ini berapa ya, kuantitasnya berapa kalinya, atau berapa tindakan, atau berapa laporan. Dan di sini ada targetnya, itu mutu juga ya, mutu berapa persen kualitas pekerjaan yang kita lakukan di yang akan datang. Ini waktunya berapa lama kegiatan tersebut akan kita lakukan. Kali ini 12 bulan. Untuk biaya kita kosongan saja, tidak masalah. Di sini ada profil kita ya, nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja. Dan di sini adalah atasan langsung kita ya. Atasan langsung yaitu atasan setingkat atas kita. Nah, kalau di Puskesmas ya eh, Puskesmas atau kepala TU-nya ya. Oke, di sini tak perlu saya jelaskan ya, tuliskan sendiri ya. Yang fokus kita hanya di kegiatan tugas jabatan ini ya. Oke, kita buka lagi permenpannya. Nah, ini ya, permenpan. Eh, ini terampil. Nah, kita lihat kegiatannya adalah melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu ya, dengan angka kredit 0,001 ya. Artinya setiap satu kegiatan, yaitu setiap kita melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, kita akan mendapatkan poin atau angka kredit sebesar 0,01. Oke, langkah pertama kita kopikan dulu aja kegiatannya. Nah, ini cocok di Puskesmas ya. Di Puskesmas tentu saja ada pengkajian keperawatan ya. Pengkajian keperawatan pada individu. Oke, kita pastikan saja di sini. Tempel di sini ya. Kemudian angka kreditnya di sini ya, sebelah sini ya. 0,001. Kita copy juga tidak masalah. Oke, tempel di sini. Nah,
0,01, kemudian outputnya bisa mau berapa kali setahun ya, misalnya setahun kita melakukan pengkajian sebanyak 100 kali. Sini laporannya ada berapa ya, ini outputnya itu laporan ya, laporan benar 112 bulan. Nah, di sini angka kredit ini adalah hasil perkalian antara kualitas output atau kuantitas saat dikalikan dengan angka kredit. Nah, dapatlah total angka kredit yaitu 0,1. Oke, kita masuk ke kegiatan kedua. Ini mahir penyelia, ini terampil lagi ya, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, ini di puskesmas ada ya. Kita pasti di puskesmas melakukan komunikasi terapeutik ya. Artinya komunikasi yang berhubungan dengan penyakit pasien ya, atau related dengan penyakit pasien tersebut, bukan komunikasi yang di luar penyakit ya, atau di luar dengan asuhan keperawatan. Oke, angka kreditnya adalah 0,0008 ya. Pemain yang baru ini kecil banget ya angka kreditnya ya, jadi agak sulit untuk mendapatkan angka kredit misalnya 100 ya. Kemudian kita cari lagi yang terampil. Nah, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif ya. Sepertinya ini butir-butirnya sama saja ya seperti penampilan yang sebelumnya, namun yang berbeda kali ini hanya angka kreditnya saja ya, lebih kecil kali ini ya. Ini juga ada di puskesmas ya, kita kopikan aja. Angka kredit 0,001. Misalnya 100 ya, tidak masalah ya teman-teman ya. Kemudian ini terampil memberikan oksigenasi sederhana ya. Ini juga terkopikan, ini ada di puskesmas juga ya, 0,00008. Oke, ini ada lagi terampil memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas risiko penularan infeksi. Kita kopikan aja ya. Ini kegiatan-kegiatan ini ada di puskesmas ya. Oke, kemudian ini lagi intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medical bedah. Ini intervensi keperawatan ya, bisa dilakukan oleh perawat terampil. Dan tidak lupa untuk mengkopikan angka kreditnya ya. Nah, itu dia. Kemudian intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak ya, di puskesmas ada juga ya area bermain anak. Kemudian kita kopikan lagi angka kredit itu. Kemudian cari lagi yang melakukan intervensi keperawatan yang spesifik dari yang sederhana di area maternitas ya. Kita kopikan kemudian di area komunitas atau di masyarakat, karena di puskesmas tentu saja ada berhubungan dengan komunitas ya atau masyarakat, karena puskesmas itu seringnya ya preventif ke lapangan ya, ke masyarakat. Oke,
setelah kita kopikan semua, kita sudah mendapatkan angka kredit segini ya. Ini bisa kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan aja, tidak masalah. Ya, dan dihapus juga tidak masalah ya. Dan jangan lupa untuk tuliskan ini ya di awal tahun ya. Misalnya kalau satu libur 2 Januari ya. Januari 2021. Ini kita akan buat SKP 2021 ya. Oh, ini 2020 ya. Oke. Kemudian ini nggak usah diisi, nggak otomatis diisi di atas tadi ya. Kemudian di pengukuran, di sheet pengukuran, ini adalah eh, sheet pengukuran ataupun hasil kerja kita selama setahun itu tulisnya di sini ya. Yang ini, maaf ya, yang ini tidak perlu dituliskan lagi ya, karena otomatis terisi dengan yang sebelah ini ya. Apapun yang tulis di sini juga terisi di target ini ya. Dan ini realisasi yang baru kita isi. Realisasi kita tuliskan ya. Kuantitas dari 100 kali atau 100 laporan, berapa kali kita melakukannya di tahun itu ya. Ini nilainya di akhir tahun ya, di Desember ya. Ini dari 198. Dari 100 misalnya 98 misalnya ya. Ini juga sama ya, misal. Anggap saja sama ya. Anggap saja kita tidak masalah tidak sesuai ya, asalkan jangan terlalu jauh melencengnya ya. Kemudian kualitasnya ya, dari 100 Anda mau berapa ya, mau 70 atau 80 tidak masalah ya, asal jangan 100 karena tidak mungkin ya sempurna banget ya. Dan ini tidak perlu diisi karena ini otomatis satu rumusnya ya. Nanti softwarenya ini akan saya bagikan. Ini waktu penilaiannya awal tahun ya, Januari misalnya 2020 sampai Desember 2020. Oke, nah ini juga Desember 2020. Ini juga nggak usah diisi, ini nggak usah diisi, ini nilainya langsung otomatis keluar. Oh ya, satu lagi tambahan. Inilah tugas tambahan yang diberikan oleh kita, yang diberikan oleh atasan kepada kita karena sebuah tanggung jawab yang kita miliki. Misalnya kita diberi tanggung jawab untuk mengurus ini, untuk mengurus itu ya, maka kita dibikin ya 1 sampai 2 itu nilainya 1, dan 3 itu 2, dan 5 ke atas itu 3. Kemudian ini satu program, satu tanggung jawab, itu 1 nilainya. Dan tidak tulis pun juga tidak masalah ya teman-teman, tulis saja tidak masalah. Oke, langsung ke sheet berikutnya, yaitu penilaian ya, penilaian. Nah, ini juga tidak perlu di apa namanya, ini juga tidak perlu dihitung karena sudah ada rumusnya ya. Ini adalah nilai dari SKP yang di sini ya. Ambil 60%. Jadi 60% itu dari SKP sini ya. Dari nilai ini, dan 40% itu adalah dari nilai ini ya. Misalnya nilainya tadi 85, kita ambil 60%-nya berapa? 51. Dan nilai ini berapa? 74. Nah, ambil 40%-nya adalah 30,9. Dan ini yang menilai adalah atasan kita ya. Dari orientasi pelayanan berapa, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan, ini adalah yang menilai adalah atasan ya. Kita tinggal terima aja nilainya. Oke, kemudian ini baik, dapatnya ini tidak perlu dihitung, sudah ada rumusnya. Dan di sini adalah juga tidak perlu dihitung ya. Dan di sini maksud saya di sini adalah atasan pejabat menilai. Jadi atasannya atasan kita ya. Nah, di dalam hal ini adalah koordinasi secara ya, bisa menyesuaikan dengan yang lainnya ya.
Oke, teman-teman, itu tadi eh, tutorial membuat SKP tahunan bagi pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional perawat terampil berdasarkan Permen nomor 35 tahun 2019. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.